Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Untuk jembatan ini memang agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah. Ya, mengorbankan masyarakat. Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini. Karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Bencana seharusnya menjadi ruang bagi empati, ketenangan, dan kejernihan berpikir. Namun yang terjadi di Aceh saat ini justru sebaliknya. Ruang publik dipenuhi kemarahan, tudingan, dan kata-kata kasar yang datang dari pucuk kekuasaan. Adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak yang menyebut adanya pihak biadab karena melepas baut jembatan Baile di jembatan Tepin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh, patut dikritisi secara serius. Bukan hanya karena bahasanya yang kasar, tapi karena pernyataan itu disampaikan tanpa penjelasan faktual yang dapat diverifikasi secara independen. Maruli sendiri mengakui bahwa informasi tersebut ia peroleh dari laporan anak buahnya. Ini artinya dia tidak menyaksikan langsung, tidak memegang hasil penyelidikan resmi, dan belum ada audit teknis yang diumumkan ke publik. Itu sebabnya dalam konteks kepemimpinan nasional, kata biadab bukan sekedar luapan emosi, tapi vonis moral yang keluar dari mulut seorang pejabat militer tertinggi di Angkatan Darat. Setiap kata yang diucapkan dalam posisi seperti itu tentu saja memiliki dampak sosial, politik, dan psikologis yang luas. Masalahnya, ketika tudingan sekeras itu dilontarkan tanpa proses klarifikasi dan pembuktian yang transparan, maka yang terjadi bukan hanya penegakan tanggung jawab, melainkan pembentukan opini publik yang emosional dan berpotensi menyesatkan. Lebih problematis lagi, dugaan teknis tentang baut jembatan kemudian ditarik menjadi narasi besar tentang sabotase, tentang niat mencoreng nama baik pemerintah, bahkan tentang pengorbanan nyawa masyarakat demi kepentingan politik tertentu. Makanya muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya lompatan dari kesimpulan sejauh itu sehingga bisa hanya dibuat sebagai laporan awal. Inilah kegagalan pertama dalam
kepemimpinan. Akibat ketidakmampuan menjaga jarak antara informasi mentah dan pernyataan resmi kepada publik. Dalam situasi bencana, masyarakat tidak membutuhkan kemarahan pejabat. Yang dibutuhkan adalah kepastian, ketenangan, dan kejelasan langkah. Sayangnya, retorika keras ini tidak berhenti di Jakarta. Gubernur Aceh Mudzakhir Manaf atau akrab disapa Mualim kepada media pers Selasa 30 Desember 2025 di Banda Aceh justru ikut mengulang, bahkan memperkeras nada dengan menyebut pelaku sebagai kurang ajar. Pernyataan ini tidak lahir dari temuan baru, bukan hasil penelusuran lapangan, melainkan murni respon emosional atas apa yang telah disampaikan Maruli. Artinya, seorang kepala daerah mengambil alih kemarahan pejabat pusat tanpa melakukan verifikasi mandiri. Tidak ada indikasi klarifikasi kepada bupati setempat, aparat teknis daerah, atau tim yang bekerja langsung di lapangan. Ucapan kurang ajar dari seorang gubernur bukan sekedar soal etika bahasa. Itu menandakan kegagalan fungsi kepemimpinan sipil yang seharusnya menjadi penyejuk, penimbang, dan penghubung antara negara dan rakyat. Tapi alih-alih menenangkan, sekali lagi yang muncul justru respon reaktif yang meniru retorika keras militer. Yang lebih memprihatinkan, media arus utama, baik nasional maupun lokal, mengutip pernyataan biadab dan kurang ajar ini secara mentah. Hampir tidak ada upaya serius untuk melakukan verifikasi silang, uji fakta, atau meminta penjelasan dari otoritas teknis di tingkat kabupaten. Disinilah jurnalisme kehilangan fungsinya dan telah berubah dari alat pencari kebenaran menjadi pengeras suara dari kemarahan penguasa. Padahal persoalan sebenarnya bisa jauh lebih sederhana dan rasional. Pemasangan jembatan bailey di wilayah bencana dilakukan dalam kondisi darurat, sehingga personil bekerja berpacu dengan waktu, lelah fisik, dan cuaca yang tidak bersahabat, serta mungkin saja koordinasi yang serba terbatas. Dalam situasi seperti itu, kelalaian teknis, baut yang belum terpasang sempurna, atau kesalahan prosedur bukanlah kemungkinan yang mustahil. Karenanya, kesalahan bisa saja terjadi tanpa disengaja dan punya niat jahat apapun. Namun kemungkinan rasional ini sama sekali tidak mendapat ruang dalam pernyataan Maruli maupun Mudzakhir Manaf. Ia langsung melompat pada kesimpulan paling ekstrim, sabotase dan niat jahat terorganisir. Inilah lompatan logika yang berbahaya, karena semakin ekstrim satu tuduhan, maka semakin besar pula tanggung jawab moral pemimpin yang mengucapkannya. Jika benar ada sabotase, maka pertanyaannya yang harus dijawab dengan akal sehat adalah siapa yang punya akses? Siapa yang punya kemampuan teknis, waktu, dan keberanian melakukan tindakan yang beresiko tinggi ini? Sulit diterima nalar memang jika dikatakan bahwa orang biasa tanpa kepentingan besar dan dengan sengaja melepas baut jembatan di tengah situasi bencana. Tindakan semacam itu tentu saja memerlukan pengetahuan, perhitungan, dan kesiapan menghadapi konsekuensi yang fatal. Justru karena dugaan ini serius, maka ia harus disampaikan dengan penuh kehati-hatian, bukan dengan kemarahan. Bahasa keras dalam konteks ini justru menutup ruang evaluasi. Sejak awal, masalah sudah dibingkai sebagai kejahatan moral, bukan persoalan teknis yang perlu diperiksa. Lebih jauh, sikap seperti ini, diakui atau tidak, telah menciptakan budaya takut di kalangan bawahan. Nah, karena laporan awal langsung berujung pada kemarahan publik pimpinan tertinggi, kejujuran teknis akan tergantikan oleh upaya untuk mencari pembenaran atau kambing hitam. Dan ini bukan satu-satunya masalah komunikasi kekuasaan dalam bencana di Aceh. Sejak awal, publik sudah merasakan
minimnya empati pejabat tinggi di Jakarta. Kepala BNPB misalnya menyebut situasi Aceh hanya heboh di media sosial. Menteri ESDM Bahlil menekankan angka listrik menyala 97% di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Julhas hadir ke Aceh dengan gestur yang menimbulkan tanda tanya. Makan sate sambil mengisap cerutu. Tak jauh beda dengan Teddy. Menseskap ini mengklaim pemerintah hadir sejak detik pertama dengan puluhan helikopter. Semua terdengar megah di atas kertas, namun terasa kontras dengan pengalaman warga di lapangan. Dalam iklim komunikasi seperti inilah, pernyataan biadab dan kurang ajar menemukan tempatnya. Bukan sebagai anomali, melainkan kelanjutan dari pola kekuasaan yang defensif dan miskin empati. Pertanyaannya kemudian, jika pejabat boleh melontarkan kata-kata kasar tanpa verifikasi, apakah keluarga rakyat Aceh yang kehilangan nyawa, harta, dan benda, serta masa depannya juga berhak melontarkan kemarahan mereka? Apakah boleh mereka menyebut bajingan kepada oknum pejabat negara karena izin tambang dan perkebunan diberikan begitu mudah, sementara perlindungan lingkungan dan keselamatan warga diabaikan? Atau hanya penguasa yang boleh marah, sementara rakyat diminta diam dan menerimanya? Kepemimpinan sejati justru diuji saat krisis. Sebab dalam krisis, kata-kata pemimpin seharusnya menjadi jangkar akal sehat, bukan pemicu prasangka. Tanpa empati, tanpa kehati-hatian, dan tanpa kerendahan hati, yang tersisa hanyalah kemarahan di ruang publik, sementara kebenaran tetap tinggal di lapangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.